jalannya cukup miring, cukup nanjak banget dan berbelok-belok. Jalannya sih sangat mulus, cuman kalau tidak begitu menguasai jalan, apalagi kalau berangkat dari barat sana, turun itu cukup berbahaya teman-teman. Cukup berbahaya karena kalau terjadi kendala di sini cukup repot sih, karena di sini tidak ada rumah sama sekali, tidak ada tukang tambal ban, tidak ada tukang bensin juga di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya intinya kalau teman-teman mau lewat sini ya Bismillahirrohmanirrohim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyusuri jalur ini ya. Ini tuh jalur yang sangat panjang sekali. Dalam jalur ini nanti kita akan menemukan beberapa pemandangan yang luar biasa. Dari mulai jalan yang sangat ekstrim, hutan yang cukup lebat, tanjakan dan turunan. Setelah itu kita akan menemukan pegunungan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita sekarang sudah mulai memasuki wilayah hutan yang sangat lebat teman-teman. Dan di sini hutan ini tuh jalannya cukup miring, cukup nanjak banget dan berbelok-belok. Jalannya sih sangat mulus, cuman kalau tidak begitu menguasai jalan, apalagi kalau berangkat dari barat sana, turun itu cukup berbahaya teman-teman. Cukup berbahaya karena di sini sudah cukup sering terjadi remblong dan memakan korban teman-teman. Di jalur ini sudah cukup sering. Yang terakhir itu malah dua orang meninggal dunia di jalur ini. Cuman aku lokasi persisnya di mana tidak tahu. Ada yang disebut itu salah satu turunan yang sangat curam, terus di sebelahnya itu jurang namanya Sengkan Mayit yang. Kok bisa jurang kayak gitu? Nah itu nggak tahu. Ada salah satu jurang itu namanya salah satu turunan namanya Sengkan Mayit karena itu turunannya sangat curam dan di sebelahnya itu jurang. Itu ceritanya 4 orang satu keluarga, 2 orang suami istri terus sama anaknya atau sama keponakannya kurang paham, sama anaknya yang satunya katanya kayak gitu. Terus mereka itu habis dari barat sana, dari Bondowoso, habis dari arah Bondowoso terus turun, tapi itu maghrib. Oh mungkin ini loh sekarang dikasih pembatas ini loh kayaknya. Iya di daerah sini kayaknya. Ini dikasih polisi lain. Oh iya kayaknya kemarin itu jatuhnya ke sini kayaknya. Karena ini kan jalurnya kan, oh iya masuk ke jurang situ. Nah di sini juga dikasih pembatas jalan ini. Ini sekarang juga dikasih pembatas jalan. Dulunya nggak dikasih. Karena kalau teman-teman bisa melihat ini jalannya itu berat banget ini naiknya. Jadi kalau turun itu cukup berbahaya teman-teman. Berarti sepertinya itu tadi yang disebut dengan belokan atau turunan Sengkan Mayit. Karena di situ tuh sudah cukup sering memakan korban teman-teman. Beberapa kali remblong terus menabrak pepohonan. Makanya kan itu pernah dikasih itu tumpukan ban bekas kayak gitu, tapi sekarang akhirnya dikasih pembatas besi kayak gitu. Oh iya, saya mau melanjutkan cerita tadi. Itu tuh kalau nggak salah habis maghrib atau apa, 4 orang itu tadi naik mobil Kijang kalau nggak salah dari arah barat. Habis itu remnya ngeblong karena mungkin kurang menguasai jalan. Dan kalau sudah di atas jam 5 sore sampai maghrib, di sini tuh kabutnya sangat tebal banget yang. Sangat tebal, jadi jalannya pandangan mata itu sangat terbatas. Lantas remnya blong, nggak kelihatan belok-belokannya mungkin, terus dia terjun ke jurang sedalam 20-30 meter. Akhirnya 2 orang meninggal dunia, suami istri, terus anaknya itu 2 selamat. 2 orang itu selamat, cuman ya terus anaknya yang besar itu naik ke atas mencari bantuan, akhirnya dapat bantuan dan baru diangkat itu setelah isya atau jam 8-an kayak gitu loh. Dan itu pun mobilnya itu baru bisa diangkat itu besoknya. Dan besoknya pun itu besoknya atau 2 hari setelahnya kayak gitu. Waktu mau diangkat mobilnya itu kan ditarik pakai seling
apa yang kayak tampar yang dari apa kawat kayak gitu, yang besar kayak gitu, itu loh sampai putus nggak bisa diangkat karena mungkin karena berat dan sangat dalam ya, itu nggak bisa diambil. Akhirnya terus warga setempat itu mengadakan ritual kayak bancaan kayak gitu, apa ya, genduren kayak gitu, minta keselamatan, doa bersama, makan bersama, habis itu bisa diangkat. Oke teman-teman, ini saya full ini apa namanya, gasnya ini full, tapi rasanya kayak nggak jalan ini. Rasanya kayak berat banget. Nah, ini dulu sebenarnya salah satu tanjakan yang cukup tinggi juga di jalur ini. Ini tanjakan yang cukup tinggi, cuman sudah dikeruk ya. Ini bekas dikeruk teman-teman. Sebenarnya di atas itu. Ini dikeruk. Di atasnya ini. Di atas, cuman ini dikeruk, terus kiri kanannya dikasih ini. Di beton kayak gini biar nggak longsor. Nah, itu tadi ya, sengkan mayit, jalur yang cukup ekstrim yang sudah beberapa kali memakan korban. Nah, kita sekarang, nah ini kalau teman-teman bisa melihat, ini juga tanjakannya cukup tinggi. Kalau kita dari arah sini sih enak nanjak, cuman kalau dari arah barat pakai motor metik itu cukup itu teman-teman. Ini hati-hati, daerah rawan kecelakaan. Kalau pakai metik dari arah barat itu cukup berbahaya. Kalau tidak benar-benar menguasai jalan, kalau bisa kalau lewat sini jangan sendirian lah, harus ada temennya. Kalau bisa ya jangan pakai metik. Cuman karena saya memang punyanya cuman ini, ya gimana lagi. Dan juga saya insya Allah sudah cukup menguasai juga sih jalan ini, jadi sudah hafal. Habis belok ke sini nanti ada belokan lagi, itu insya Allah sudah cukup hafal, jadi sedikit lebih tenang lah. Kalau mau melewati jalur ini dari barat, upayakan itu remnya jangan dipakai dua-duanya, salah satu aja. Nanti kalau salah satu kira-kira panas terus nggak bisa dipakai, ngeblong rem depan atau rem belakang, mending berhenti sampai dua-duanya fungsi lagi, habis itu jalan. Soalnya kalau dipakai dua-dua terus dua-duanya ngeblong, sangat berbahaya teman-teman. Oke, jalurnya di sini tuh sangat bagus sekali, mulus dan berbelok-belok, dan pemandangannya sangat keren. Ya, hutan kayak gini lah. Hawanya dingin banget di sini. Ini banyak pohon-pohon purba kayak gini loh. Apa ini, pohon pakis tapi gede-gede ini. Ini pohon pakis. Nggak tahu, kayaknya sih modelnya sih kayak pakis tapi gede-gede, keren. Alhamdulillah di sini mulai panas lagi cuacanya. Ini kita masih berada di wilayah Banyuwangi. Jadi kalau jalur ini, kalau di wilayah Banyuwangi, yang kita lihat itu pemandangannya seperti ini. Hutan. Tapi nanti kalau setelahnya kita berada di perbatasan atau sudah berada di Paltuding, ke baratnya lagi nanti pemandangannya lebih keren lagi. Pemandangannya pegunungan dan jalurnya itu cenderung lebih landai, tidak se ekstrim ini. Ini cukup ekstrim sih, ini berat banget motor nanjaknya. Iya, untungnya jalannya halus banget, enak, lebar. Jalan ini lebar, halus, panjang, dan cukup sepi, jadi serasa milik sendiri ini. Yang pasti itu tadi, harus hati-hati, pastikan kondisi kendaraan ini prima, kondisi pengendara juga prima, biar tidak terjadi kendala. Kalau terjadi kendala di sini cukup repot sih, karena di sini tidak ada rumah sama sekali, tidak ada tukang tambal ban, tidak ada tukang bensin juga di sini yang, tidak ada yang bantuin, tidak ada AW juga. Ini salah satu jalur utama juga sih menuju Banyuwangi ke situ Banyuwangi ke Bondowoso. Mantap. Kalau teman-teman penasaran dengan video di sini malam hari, teman-teman bisa menyimak juga video saya ini di pojok kanan atas ini. Saya juga pernah lewat sini malam hari teman-teman, dari arah barat, dan cukup cukup mendebarkan lah. Sekarang ini siang hari. Saya ngevlog kesini bukan pertama kalinya, cuman saya biasanya hanya berhenti sampai Paltuding atau sampai perbatasan Banyuwangi Bondowoso. Nah, kali ini saya mau menembus, melanjutkan perjalanan. Setelah perbatasan itu saya mau lurus terus. Jadi seperti apa kondisinya, kita lihat perbedaannya sekeren apa. Kalau di wilayah Banyuwangi seperti ini ya, jalurnya lebar dan mulus. Nanti kita lihat kalau di wilayah Bondowoso seperti apa. Karena kan sudah beda pemerintahan daerah, pasti pembangunannya juga beda, kebijakannya juga beda. Kita lihat. Kalau di sini lebar banget dan
Di pinggir ini juga sudah dibeton teman-teman. Jadi mantep banget ini. Cuman kalau lewat sini malam hari cukup horor. Karena apa? Karena tidak ada penerangan jalan sama sekali teman-teman. Oke, wah ini sekarang ada sedikit jalan berlubang. Memasuki wilayah sini jalurnya lebih sempit teman-teman. Jalurnya lebih sempit dan kita lebih dekat dengan semak-semak ini. Dari tadi kita melewati jalur ini kita hanya berpapasan dengan beberapa orang. Oke, oh iya, kejadian yang saya ceritakan tadi itu, yang 2 orang meninggal dunia atau terjun ke jurang itu bukan kejadian terakhir teman-teman. Setelah kejadian itu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya itu ada lagi rombongan, iya di situ juga rombongan YouTuber dari Jakarta naik mobil travel berisi 14 orang atau 13 orang, itu juga jatuh di situ. Untungnya tidak ada korban jiwa, cuman luka-luka. Cuman apa ya? Enggak, cuman terguling kalau nggak salah. Mungkin remnya blong terus nabrak apa terus terguling kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya intinya kalau teman-teman mau lewat sini ya upayakan kalau belum pernah itu ngajak teman yang sudah paham jalan, jangan sendiri atau jangan sama yang belum pernah. Kalau bisa itu rombongan, ada beberapa motor, jadi kalau ada kendala di jalan ada yang bantuin teman-teman. Oke, ini suhunya di sini sangat dingin banget. Perjalanan ini sangat panjang banget. Ini sudah berapa menit ini kita perjalanan? Kayaknya sudah lebih dari 15 menit ini, dan kita belum menemukan perbatasan Bondowoso Banyuwangi atau wilayah Ijen, wilayah Paltuding. Mantep, jalannya berbelok-belok teman-teman, berbelok-belok dan kita nanjak terus. Oke, nanti ini rencananya kita mau lewat sini pulangnya atau langsung ke Bondowoso ini? Soalnya kalau lewat sini turun kayak gini agak horor juga sih, tapi ya kita lihat lihat situasi apa. Kalau waktunya memungkinkan kita lanjut ke Bondowoso, kalau nggak memungkinkan kita balik lewat sini aja, karena memang ini lagi libur sih teman-teman, lagi libur, jadi sengaja jalan-jalan doang, ingin ngevlog aja, pengen tahu jalur ini kondisinya sekarang seperti apa. Ternyata seperti ini, di beberapa titik ada kerusakan, dan ya kayak gini lah suasananya, asri, sejuk, dan tidak ada orang dari tadi. Kita ini tadi sepanjang jalan ini cuma beberapa orang yang berpapasan dengan kita. Iya, cuma 2 orang ya yang berpapasan, selebihnya nggak ada lagi yang berpapasan. Nah iya, nah kayak gini teman-teman, ini loh, ini tuh apa, di beberapa titik sudah banyak yang rusak. Mungkin dari video ini bisa dilihat oleh yang berwenang, pemerintah daerah, biar bisa diperbaiki. Karena ya kasihan sih kalau banyak yang rusak kayak gini. Karena kerusakan sedikit itu kalau nggak segera diperbaiki biasanya bisa makin lebar. Biar segera diperbaiki seperti itu. Oke, teman-teman, di sini kelihatannya sudah ada aliran listrik ya. Karena ini di sebelah kanan ada ini tiang listrik. Tapi tidak ada penerangan. Iya, ada aliran tapi belum ada lampu penerangan jalan. Karena juga di sini dibikin lampu penerangan jalan kayaknya juga cukup pemborosan ya, karena yang lewat juga cukup sedikit. Yang lewat siang hari aja dikit, apalagi malam. Jadi mungkin tidak imbang, yang lewat sedikit, yang diterangin cuma beberapa, tapi bayar listriknya mahal, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dikasih ya lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau di sini ada itu nggak cerita-cerita tentang pembegalan film? Kayaknya sih kalau di sini, selama saya di sini, insya Allah aman sih. Kalau dari masalah kriminal cukup aman, nggak pernah denger sih. Tapi yang nggak tahu kalau saya melewatkan atau apa, tidak dengar ceritanya ya kurang tahu juga. Oke, ini kita masih terus nanjak. Mana ini kok kita dari tadi belum menemukan perbatasan Banyuwangi dan Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso maksudnya. Nah ini di sini rame, ini ya, di sini sangat rame banget. Ini banyak warung-warung, banyak kafe-kafe kayak gitu. Gunung Ijen. Nah
Nah, ini kita mulai memasuki wilayah perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen atau Gunung Ijen, nanti teman-teman masuk ke arah kanan ini, teman-teman. Masuk ke arah sini, nanti naik ke atas sana. Nah, itu di pinggir sana itu ada gunung-gunung ya. Keren. Nah, ini kita sekarang meninggalkan Banyuwangi dan kita ini welcome Bondowoso, Ijen Geopark Bondowoso. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada beda kabupaten ya. Ini kita sekarang sudah berada di ini Ijen Geopark Bondowoso. Sayang sekali langitnya tidak begitu cerah, jadi ya pemandangannya kurang bagus, tapi wih keren banget teman-teman. Di sebelah kiri ini ada gunung. Ini yang saya ceritakan tadi ya, bedanya pemandangan di wilayah Bondowoso sama Banyuwangi seperti ini jalurnya. Kalau di Banyuwangi kita lebih cenderung melewati hutan-hutan, tapi kalau di Bondowoso, melewati jalur Bondowoso, kita akan melewati jalur seperti ini. Wih keren, pegunungan dan jurang. Ini sebelah kiri jurang teman-teman, sebelah kiri jurang, dan ini kita turun teman-teman. Karena kita tadi nanjak berada di titik tertingginya, habis itu kita turun dan ini jurang di bawah kita. Oke. Nah, ini dataran tinggi. Wih, mantep banget. Di sini juga masih sama sih. Di sini cukup sepi. Cuman kalau di sini jalurnya lebih sempit, teman-teman. Lebih sempit, tapi juga cukup bagus. Cukup bagus, aspalnya cukup mulus. Oke. Sebentar, nanti kalau ada spot yang bagus kita berhenti, kita lihat pemandangan yang keren ya. Oke. Kelihatan gak sih gunungnya? Di belakang sana sekarang gunungnya. Oke, ini perjalanan kita turun terus. Ini jalannya lurus banget. Keren, mantap. Dan sepanjang mata memandang ini, jalan sepanjang ini kita lewati sendiri teman-teman. Di sebelah kanan sana gunung. Oke ya, di sana ada gunung. Terus di kiri sana juga gunung, di belakang tadi juga gunung, cuman nggak kelihatan. Mantap. Jalan yang sepanjang ini kita lewati sendiri teman-teman. Jalan yang sebagus ini, kita perjalanan menuju Bondowoso teman-teman. Ya, kita sudah berada di wilayah Kabupaten Bondowoso sih ini. Nah, kalau di daerah sini lebih terbuka pemandangannya, lebih spot view-nya itu lebih luas. Karena kalau di Banyuwangi tadi kan cukup tertutup rapatnya pepohonan atau hutan. Kalau di sini kayak gini teman-teman. Mantap. Di atas ini dataran tinggi. Kita turun terus. Nah, di sana itu juga pegunungan. Di sana itu juga dataran tinggi. Di bawah ini masih jurang. Wih, keren. Di situ apa? Di situ itu. Wih, itu gunung ya depan kita ini. Wih, keren teman-teman. Di depan itu gunung. Ini dari tadi kita nggak ketemu warga sama sekali loh, yang nggak ketemu pengendara lain sama sekali nih semenjak kita melewati Bondowoso. Oke. Nah, di depan ini ada sedikit jalan yang cukup jelek, tapi cuma sedikit. Nah, ini aspalnya mungkin sudah rusak di sini. Dan di sini ada jembatan teman-teman, ada jembatan. Jembatannya di ini? Kita berhenti sebentar ya. Nah, di sini ada sungai. Cuman sungainya nggak ada airnya. Oke, dari arah berlawanan kita ada pengendara 2 orang. Kalau di sebelah sini apa ini? Di situ itu ada kayak air terjun. Apa ini? Aliran asam kali pahit. Cuman di pagar kayaknya nggak boleh masuk. Oke. Nah, di sini ini pohon cemara ya ini ya. Ini pohon cemara kan? Di wilayah sini masuk hutan pohon cemara, teman-teman. Hah? Enggak, memang mungkin kayak gitu, pohonnya memang kayak gitu. Keren. Di situ juga dataran tinggi. Oke, kita masih terus melanjutkan perjalanan ini. Kita berada di wilayah yang cukup keren, perjalanan yang cukup panjang dari Banyuwangi, dari Lecen menuju Bondowoso. Oke, di kiri ini juga dataran tinggi. Nah, ini banyak ini teman-teman, banyak rambu. Bahwasanya lokasi rawan longsor teman-teman. Jadi ya harus hati-hati, harus waspada banget. Di sini ada airnya di sini. Oke. Dari depan ada warga. Oke, jalurnya mantep banget. Oke, nanti di ujungnya jalur ini juga ada permukiman teman-teman. Jadi permukiman yang
lokasinya cukup jauh dari kota ya, di perkebunan atau di lereng gunung kayak gitu. Oke, pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Kita menikmati perjalanan yang sangat syahdu ini di wilayah Bondowoso. Ini saya kurang paham Bondowosonya daerah mana, daerah kecamatan mana, karena ya saya kesini baru 2 kali sih. Sekarang sama beberapa waktu yang lalu. Di kanan itu gunung yang sangat keren yang. Ada sedikit tanjakan. Di sana itu pegunungan. Wih, gunungnya keren banget. Iya, di situ banyak pegunungan teman-teman, gunung-gunung kayak gitu. Tapi nggak terlalu tinggi-tinggi. Oke, jalur evakuasi. Oke, ini perjalanan kita dari start awal sampai ke sini sudah hampir 30 menit teman-teman, sudah hampir 30 menit. Cuman mungkin kalau di video karena mungkin sudah ada yang saya potong, sudah ada yang saya skip, jadi tidak sepanjang aslinya. Oke, itu di sana pegunungan. Oke, saya mau berhenti sebentar teman-teman. Kita lihatkan gunung yang sangat besar itu di belakang saya. Kelihatan gak sih? Itu ya, itu ada gunung, di sana gunung, di sana gunung, di sana juga. Cuman sebentar kurang bagus spotnya. Kita belum berhenti di tempat yang kurang bagus, kurang sip spotnya. Nanti kita coba cari spot yang bagus banget buat berhenti apa di sini. Nah, bagus ini. Itu pegunungan, di sana gunung juga teman-teman. Oke, jadi jalur yang semulus ini kita lewati sendiri. Oke, kita menikmati siang di sini. Ini padahal udah siang hari bolong, jam 11.40 teman-teman. Siang hari bolong. Cuman karena ini hawanya mendung dan suhunya sangat dingin, jadi berasa kayak masih pagi di sini. Mendung soalnya, di atas nggak ada sinar matahari. Mantap. Oke, kita lihat nanti tembusnya ini kemana ya teman-teman, ujungnya kemana ini. Oke teman-teman, nah kelihatannya kita sudah mulai meninggalkan tempat yang tinggi tadi. Kita sudah mulai meninggalkan tempat pegunungan tadi, dan kita sudah mulai berada di kawasan yang cukup ramai. Ini pedesaan di bawah lereng Ijen. Karena saya rasa vlognya sudah cukup panjang, jadi agaknya video saya akhiri saja sampai di sini ya teman-teman. Ini sekarang saya berada di wilayah mana ini ya? Kok nggak ada tulisannya? Kita sekarang berada di wilayah Desa Kalianyar, Dusun Watu Capil teman-teman. Oke, kita berada di Dusun Watu Capil, itu banyak perumahan. Cuman kesana masih sepi lagi. Cuman karena video sudah cukup panjang dan kita sudah meninggalkan tempat yang keren banget tadi, jadi video saya akhiri saja sampai di sini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe teman-teman. Saya akhiri sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari wilayah lereng Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur teman-teman. Terima kasih banyak.